Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penting dalam rantai pasok global. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman serta menjadi akses bagi kapal-kapal untuk memasuki Laut Arab dan Samudra Hindia. Kawasan pesisir selat ini merupakan wilayah Iran, sedangkan bagian selatannya milik Oman dan Uni Emirat Arab. Kalian pernah dengar Selat Hormuz nggak? Ya, Selat Hormuz yang ada di Iran, yang lebarnya hanya 39 kilometer. Ya, nggak begitu lebar teman-teman. Tapi yang harus kalian ketahui, 20% minyak dunia, pasokan minyak dunia itu lewat situ teman-teman. Ya, seperti yang kalian ketahui juga, akhir-akhir ini Iran dan Israel sedang berkonflik, teman-teman. Ya, kedua negara tersebut sedang gencar-gencarnya melancarkan senjata mereka, mulai dari senjata udara, rudal, pesawat, bahkan sampai intelijennya, teman-teman. Iran pernah ngomong kalau kami itu bisa loh stop dan tutup akses untuk Selat Hormuz. Lantas, jika Iran benar-benar menutup akses Selat Hormuz, maka dunia akan kehilangan 20% pasokan minyak, teman-teman. Ya, 20% minyak pasokannya lewat Selat Hormuz. Jika rute diubah, otomatis logistiknya mahal, teman-teman. Ongkos kirimnya pasti mahal dong, operasionalnya pasti mahal dong, dan pastinya kenaikan BBM nggak terhindarkan, teman-teman. Kenaikan harga minyak ini nggak main-main loh. Ini bisa mempengaruhi banyak faktor. Nggak terkecuali juga kita, teman-teman. Nggak terkecuali juga Indonesia. Dengan kenaikan BBM yang seperti kalian ketahui, distribusi menjadi mahal. Ongkos barang, ongkos kirim barang menjadi mahal. Ongkos produksi suatu barang menjadi mahal. Otomatis semuanya serba mahal, teman-teman. Dan gimana jika Iran stop? Apakah Indonesia siap? Apakah dunia akan panik kehilangan jalur yang biasanya mereka lewati? Gimana kalau harga minyak meroket tinggi? Yuk kita bahas simulasi ini dan kita bahas fenomena ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Jadi, Selat Hormuz ini letaknya menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab, diapit Iran dan Oman. Ya, Iran dan Oman, teman-teman. Rata-rata 21 juta barel minyak per harinya lewat selat ini, teman-teman. Menurut data EIA 2023, negara pengguna seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, India, bahkan beberapa negara di Eropa, teman-teman. Bisa bayangin nggak, dari semua jalur minyak di dunia, Hormuz itu kayak keran utama. Sebuah keran yang memasuki hampir 20%. 20% lumayan banyak loh, teman-teman. Kita kehilangan 20%, otomatis harganya pasti akan naik lebih dari 20%, teman-teman. Atau 20%, naik 20% lumayan loh, teman-teman. Di sisi utara Iran pegang kontrol penuh, punya basis militer laut seperti IRGC Navy. Di sisi selatan armada Amerika Serikat dan Fleet Fleet di Bahrain. Tahun 1980-an Iran sudah pernah ancam dan ganggu tanker, ya seperti perang tanker, teman-teman, tahun 1980-an. Dan tahun 2019 tanker Jepang disabotase, harga minyak lompat menjadi $5 dalam semalam, teman-teman. Rute ini nggak punya alternatif. Semua pipa bypass cuma bisa handle 30-35% dari totalnya. 90% ekspor minyak ke Asia Timur ya lewat selat ini, teman-teman, Selat Hormuz. Minyak Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab semuanya ngandelin selat itu, teman-teman. Betapa pentingnya dan betapa vitalnya selat tersebut buat urusan perdagangan minyak, teman-teman. Iran sadar dia nggak bisa menang head to head lawan Israel atau Amerika Serikat. Maka dipilih strategi tekanan bukan dari senjata tapi dari pihak global. Seperti yang kalian ketahui, Israel pasti sangat berpeluang didukung Amerika Serikat. Sedangkan Iran saat ini kesannya sendiri, teman-teman. Ya, aku tahu Cina dan Rusia bersedia membantu, tapi kayak menurutku pribadi dari berita-berita dan sumber yang aku baca, ini belum begitu positif, teman-teman.
Karena Rusia juga saat ini hubungannya dengan Trump agak mencair teman-teman. Dan Rusia juga ada kepentingan di Timur Tengah teman-teman. Ya, sepertinya Iran tahu yang ditakutin dunia saat ini bukan rudal, bukan perang, tapi adalah kelangkaan energi. Seperti yang kalian ketahui saat ini energi masih berbasis minyak teman-teman, masih berbasis oil gas teman-teman. Gimana kalau minyak sampai naik? Gimana kalau minyak ekspor impor minyak sendat, gimana kalau distribusi minyak nggak bisa lancar teman-teman. Itulah yang negara barat khawatirkan dan beberapa negara maju juga khawatirkan teman-teman. Setelah Israel hajar lebih dari 100 target di 13 Juni tahun 2025, Iran langsung aktifkan IRGC. Komandan IRGC bilang, Hormuz bukan milik dunia, ini halaman belakang kami. Kapal cepat, drone laut, dan rudal anti kapal mulai disiagakan teman-teman. Kode intelijen Amerika Serikat, Iran bisa nutup Hormuz cuma dalam 72 jam kalau perlu. Tapi masih belum dilakukan teman-teman. Ini masih hanya ancaman. Ini kayak Iran bilang, lu serang gue fine, oke, tapi gue bikin dunia takut nangis bareng. Kalau kamu serang aku, yuk kita menderita bareng. Gitu teman-teman, berani itu. Cerdik juga Iran ini. Jika simulasi ini terjadi, diproyeksikan bahwa minyak mentah dari $80 bisa tembus sampai 130 bahkan $150 per barelnya teman-teman. Efeknya langsung terasa, 80 ke 130 itu hampir 2 kali lipat teman-teman. BBM naik, logistik terganggu, harga barang naik, inflasi juga menjadi nyata teman-teman. Bahkan bukan cuma inflasi soal nasional, ini inflasi global. Industri baja dan transportasi, plastik semua pasti kena imbasnya karena biaya produksi yang semakin mahal teman-teman. Contohnya dampak di Indonesia, ini kalau kita simulasikan, misalnya dampak di Indonesia, subsidi energi bengkak bisa tambah 100 sampai 150 triliun dalam setahun. Seperti yang kalian ketahui, kebanyakan mayoritas pembeli BBM kita masih subsidi teman-teman. Maka dengan kenaikan ini otomatis bisa bengkak 100 sampai 150 triliun teman-teman. Inflasi bisa tembus sampai 5 sampai 6%. Upah realnya akan turun, UMKM pasti terpukul, ongkos kirim bahan mentah dan barang jadi naik drastis teman-teman. Aku mau tanya nih ke teman-teman, jika semuanya serba naik, produksi mahal, ongkir mahal, logistik mahal, tapi gaji tetap, apakah hidup kalian nggak susah? Saat ini aja yang harga minyak masih naik 7%, bahkan kemarin-kemarin nggak mengalami kenaikan, hidup kita kayaknya semuanya serba mahal sih. Kenaikan UMR nggak tinggi-tinggi banget, lantas gimana kalau sampai simulasi ini terjadi? Gimana kalau sampai Iran itu menutup Selat Hormuz dan naiknya minyak mentah teman-teman? Dan BBM akan naik lagi, UMR baru naik kemarin teman-teman, naiknya juga nggak seberapa. Kalian bayangin tuh, betapa susahnya hidup. Kalau sampai ini terjadi, negara berkembanglah yang menjadi sasaran empuk, negara berkembanglah yang menjadi korban paling nggak diuntungkan teman-teman. Ya mungkin krisis minyak terjadi di seluruh dunia, tapi kalau negara maju mungkin nggak sebegitu menderita negara berkembang teman-teman. Ingat loh, kita itu negara berkembang, kita bukan negara maju teman-teman. Kita masih OTW, on the way negara maju, tapi kita kan masih negara berkembang teman-teman. Bahkan garis kemiskinan kita cuma 500.000 teman-teman. Kalau menurut dunia 60% dari warga Indonesia itu miskin teman-teman. Nggak kebayangkan kalau sampai BBM naik lagi. Ngeri teman-teman. Kita doakan semoga Iran nggak menutup keran distribusi Selat Hormuz teman-teman. Amerika Serikat langsung kirim USS Eisenhower ke kawasan Teluk. Inggris dan Prancis ikut kirim frigate pengawal tanker. India dan Tiongkok minta Dewan Keamanan PBB buat turun tangan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab coba alihkan ekspor via jalur pipa. Arabian dan Laut Merah karena mereka dekat, mereka bisa pakai pipa teman-teman. Tapi kapasitas maksimal cuma 7 juta barel. Sedangkan total ekspor dari Teluk Hormuz adalah 20 juta barel per harinya teman-teman.
Ya, intinya kalau Selat Hormuz sampai ditutup, semua plan itu nggak akan mengejar efisiensi dari Selat Hormuz ini, teman-teman. Ya, walaupun kita pakai pipa gas, kita alihkan rute, semuanya ujung-ujungnya akan bengkak, semuanya nggak akan seefisien Selat Hormuz, teman-teman. Sevital itu Selat Hormuz, teman-teman. Ya, Iran saat ini mempunyai daya tawar dan daya tekan buat dunia yang cukup menarik, teman-teman. Kalau semuanya dirugikan, lantas siapa dong? Jika simulasi terjadi, siapa yang diuntungkan? Tentunya adalah Rusia. Rusia adalah penjual minyak gas yang rutenya non Hormuz, teman-teman. Jadi semua minyak yang diekspor oleh Rusia itu nggak ada yang melalui Selat Hormuz. Negara dengan energi alternatif siap seperti Amerika Serikat dan Norwegia itu nggak akan berdampak, teman-teman, karena mereka punya energi cadangan selain minyak, teman-teman. Ya, seperti energi terbarukan, teman-teman, seperti solar panel. Dan yang dirugikan masih banyak. Dan yang dirugikan tentunya negara berkembang, teman-teman, seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Pakistan, dan beberapa negara di Asia Tenggara ini, teman-teman. Juga negara Eropa juga kena imbasnya, apalagi yang lagi krisis energi pasca Rusia dan Ukraina, teman-teman. Di sisi politik, Iran naikkan posisi tawar internasional. Israel dapat alasan untuk minta dukungan militer Amerika Serikat lebih besar. Jadi di satu sisi, Iran ini mempunyai sebuah posisi tawar yang sulit untuk nggak didengarkan oleh internasional, teman-teman. Ya, mereka punya Selat Hormuz yang pengaruhnya besar, teman-teman. 20% dari semua pasokan dunia, teman-teman. 20% pasokan dunia lewat situ. Tapi di satu sisi ini juga menjadi alasan Israel untuk memperkuat alasan Israel untuk menyerang Amerika terlibat langsung dalam perang Israel dan Iran, teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kemarin dan video saat ini adalah sebuah perang itu bukan soal bedil-bedilan, udal-udalan, bukan soal ideologi aja, teman-teman. Ya, mungkin kalau dulu, zaman dulu kita berperang, sebuah kerajaan berperang demi sebuah ideologi, demi sebuah harga diri, tapi saat ini demi sebuah keuntungan geopolitik, teman-teman. Entah yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Ujung-ujungnya semua soal urusan pasokan ataupun market, teman-teman. Ya, ujung-ujungnya soal pengaruh ekonomi, ujung-ujungnya soal mengamankan stok, mengamankan supply, mengamankan supplier, mengamankan distribusi. Yang menjadi korban adalah warganya, teman-teman. Kita sama warga negara di belahan bumi lain, negara-negara lain, kita nggak ada kepentingan. Kita sebagai masyarakat sipil hanya bekerja. Kita nggak ada kepentingan geopolitik, teman-teman. Apakah kalian setuju jika sebuah kepentingan yang katanya demi ideologi, tapi kalau kita bongkar ujung-ujungnya soal transaksional? Apakah teman-teman setuju jika urusan transaksional yang harusnya diselesaikan secara diplomasi, diselesaikan secara halus, secara negosiasi, tapi justru diselesaikan secara bedil-bedilan? Apakah kalian setuju, teman-teman? Dan nggak dikit juga yang menggeret isu ini soal isu ideologi kepercayaan, agama dan Zionis, Yahudi dan Islam. Itu hak kalian mau percaya narasi mana. Menurutku objektiflah dalam berpikir, teman-teman. Ya, mungkin pengaruh ideologi, mungkin faktor agama dan faktor nilai-nilai ideologi leluhur mereka. Agama itu masih ada faktornya, tapi bukan satu-satunya faktor yang membuat perang ini terpicu, teman-teman. Bukan satu-satunya faktor atau satu-satunya alasan yang membuat kedua negara ini berperang, teman-teman. Seperti yang tak bilang tadi, semuanya ada transaksional. Jadi jangan terlalu fanatik membela melihat suatu berita, melihat suatu fenomena seakan-akan kita udah terwakilkan oleh mereka. Kita harus bijak, teman-teman. Mereka itu ujung-ujungnya nggak suci-suci banget, ujung-ujungnya transaksional. Mungkin gitu dulu video tentang Iran di episode 2, dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan sampai jumpa di video Iran dan Israel ke depannya, karena selama bulan-bulan ini
kita akan upload tentang Iran dan Israel, tentunya dengan perspektif dan angle yang berbeda, biar nggak sama dan ya sama kayak media mainstream teman-teman. Kalau kita bahas perangnya ugal-ugalan ya kayak di Kompas ada, korban yang berjatuhan berapa kayak ada. Lebih baik kita melihat dari angle yang berbeda teman-teman, agar kalian bisa bijak dan bisa dewasa dalam bersosmed. Aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.